وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan mulazamah kitab Tauhid pada halaman 70 bab yang ke-22 pada bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid wa saddahu kull tariqin yusilu ila syirk. Bab yang membahas tentang proteksi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seluruh aspek tauhid dan beliau menutup celah setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Tafadhal, man yaqra? Kemarin siapa? Baik, antal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi. Amin. Wa lana wa li walidina wa lil muslimin. Amin. Bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jinabat tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirk. Ya. Bab ma jaa fi himayatil Mustafa. Bab yang membahas tentang sikap proteksi atau penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid dalam seluruh aspek tauhid. Wa saddihi kulli tariq yusilu ila syirk. Dan beliau menutup segala jalan yang menuju kepada kesyirikan. Maka bab ini memberikan faedah kepada kita membahas tentang konsep sadduz zara'i' atau konsep menutup celah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid. Konsep menutup celah atau terkenal dengan sadduz zari'ah atau sadduz zara'i' yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid. Maka dari bab ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, bahwasannya tauhid adalah sesuatu yang melandasi agama ini dan merupakan sesuatu yang menempati posisi pertama dalam agama Islam. Sesuatu yang menempati posisi pertama di dalam agama Islam. Ya. Kemudian berikutnya kita bisa ambil pelajaran dari bab ini bahwasannya syirik, ya, bahwasannya jalan menuju kesyirikan itu banyak sekali. Jalan menuju kesyirikan itu banyak sekali, sehingga disebutkan sikap proteksi dari Nabi SAW dalam menutup, ya, celah seluruh jalan menuju kesyirikan. Mana yang menunjukkan banyak? Kullu. Di situ di dalam bab disebutkan kullu tariqin, segala jalan, menunjukkan banyak jalan menuju kesyirikan. Naam, tafadhal. Wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang melandasi bab ini atau judul bab adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, laqad ja'akum rasul. Ya, telah datang kepada kalian seorang rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya min anfusikum, yaitu dari diri kalian. Ai minan nas, yaitu dari jenis manusia. Bagaimana ketika rasul dari jenis jin? Berat. Atau dari jenis malaikat? Ya, interaksinya susah karena ghaib. Allah mengatakan min anfusikum, yaitu dari diri kalian, dari manusia. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Ya, sama. Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin
dengan mengutus seorang rasul dari bangsa mereka. Ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya rasul adalah dari jenis manusia. Kemudian penafsiran berikutnya min anfusikum ay minal arab, yaitu dari bangsa Arab, menunjukkan bahwasannya khitabnya kepada musyrikin Quraisy pada waktu itu. Khitabnya yang diajak bicara, khitab ya, adalah musyrikin Quraisy pada waktu itu, min anfusikum. Kemudian sifat berikutnya azizun alaihi ma'anittum, sungguh memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang berat bagi kalian. Sungguh menyusahkan beliau sesuatu yang memberatkan kalian, wahai kaum muslimin. Ya. Dan sesuatu yang paling memberatkan manusia apa? Kesyirikan. Sesuatu yang paling memberatkan manusia adalah kesyirikan. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup seluruh jalan menuju kesyirikan. Tidak usah berbicara masalah hukum akhirat, barangkali jelas neraka tempatnya. Di dunia saja orang yang bergelut di dalam kesyirikan hidupnya sempit. Hendak melakukan sesuatu teringat sudah berbuat syirik atau belum. Contohnya jimat barangkali. Mau keluar rumah teringat jimatnya sudah dimandiin atau belum contohnya. Mau kemana jimatnya sudah terbawa atau belum. Nanti ada kejadian apa di jalan raya, kemudian dia kaitkan dengan nasib sial atau nasib baik dan seterusnya. Ya. Kemudian nanti belum lagi ketika beribadah dia harus menghadirkan Syekh Fulan, Syekh Alan dan lain sebagainya di dalam doanya. Maka pelaku kesyirikan ini memberatkan dirinya. Ya. Dan di sini sifat dari Nabi SAW merasa berat sesuatu yang memberatkan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Ya. Harisun alaikum. Kemudian sifat berikutnya adalah harisun alaikum, bersemangat untuk menularkan hidayah kepada kalian, bersemangat untuk mengajarkan Islam kepada kalian. Kemudian sifat berikutnya bil mu'minina raufur rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lemah lembut terhadap orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Sama dengan di akhir surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat sahabat Nabi, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ruhama dari rahim. Mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alaihi fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa akhrajahu thiqat. Nah, kemudian hadis ini, ya, hadis yang kedua ini juga menunjukkan sikap protektif Nabi SAW dalam menjaga tauhid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Di sini ada dua makna. Pertama, secara zahir dilarang ketika kita meninggal dunia dikubur di mana? Di rumah. Tempatnya adalah di pekuburan kaum muslimin. Ya. Ketika seseorang sudah mengubur jasadnya, pesan kepada anggota keluarga, nanti kalau saya meninggal dunia kubur di rumah ya. Atau siapa lagi kubur di rumah ya. Ini adalah wasilah menuju kesyirikan. Dan nanti bisa lihat bagaimana yang terjadi. Sudah mengkhususkan kuburan tertentu, enggak mau gabung di pekuburan kaum muslimin. 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya bagaimana?
Nah, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, yaitu tempat pemakaman kalian. Makna pertama. Makna kedua adalah janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan, artinya jadikan rumah kalian tempat ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, afdhalus salawat fi buyutikum illal maktubah. Sebaik-baik salat adalah di mana? Di rumah, kecuali salat wajib. Tapi Rasulullah melarang untuk beribadah di kuburan. Maka la taj'alu buyutakum qubura. Makna yang kedua adalah janganlah kalian jadikan rumah kalian kuburan. Maksudnya janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, tidak patut dijadikan tempat ibadah. Jelas ya. Kalau kalian mau ibadah di rumah, jangan di kuburan. Nah, begini ya. Ini dua makna. Kemudian berikutnya, wala taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah, lalu bagaimana kalau Rasulullah dikubur di rumahnya? Ini khusus bagi para anbiya war rusul, dimanapun tempat meninggalnya disitulah dikebumikan. Ya. Wala taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Kuburanku sebagai 'id. Yang pekan yang lalu kita dapatkan doa Nabi SAW bagaimana? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kemudian yang berikutnya Rasulullah mengatakan wala taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Apa 'id? 'Id dari 'ada ya'udu, yaitu kembali. Limadha yusamma 'idun 'idan? Kenapa dikatakan 'id itu dari kata-kata kembali? Karena 'id mungkin kalau dibahasakan bahasa Indonesia adalah peringatan. Makanya Idul Fitri dikatakan hari raya. Berarti maknanya adalah sesuatu yang diperingati berulang-ulang. Sesuatu yang diperingati berulang-ulang. Id bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu. Id bisa berkaitan dengan tempat, bisa berkaitan dengan waktu. Contoh id yang berkaitan dengan tempat mana? Ini masjid. Diulang-ulang 5 waktu sehari. Diulang-ulang, yaitu tempat id secara tempat. Jumat, ya, sholat Jumat. Ada id secara waktu. Id secara waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada lagi id di dalam Islam kecuali 2 idan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak ada Idul Milad. Tidak ada id apa lagi? Idul Maulud wala Idul Milad, sama. Ya, baik kelahiran seseorang, kelahiran organisasi, kelahiran semuanya enggak ada. Bagaimana dengan apa? Haul, sama haul. Maknanya adalah 1 tahun, diperingati 1 tahunnya. Bagaimana dengan kemerdekaan? Man yujib. Sudah toh? Belum sudah. Sudah. Mengadakan perayaan itu, kalau tidak mengadakan nanti tidak diakui oleh negara lain. Ahsan ya. Jadi ini berkaitan dengan maslahah ammah, berkaitan dengan maslahat secara umum. Maslahat secara umum. Jika dengan tidak memperingati hari raya kemerdekaan, tidak memperingati hari kemerdekaan menyebabkan negara tersebut tidak diakui kedaulatannya, maka ini berpengaruh untuk kaum muslimin yang ada di dalamnya, kan begitu. Maka yang demikian dikecualikan.
Yang demikian dikecualikan untuk maslahat ammah. Adapun ulang tahun, maslahat umum atau enggak? Enggak lah, maslahat sebagian. Maulud, maslahat sebagian. Ya, kalau negara maslahat umum. Apalagi milad organisasi, maslahat sebagian. Ya, berbeda. Jadi makna wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, maksudnya dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Ya, dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang untuk sebuah ibadah tertentu. Ya. Adapun ketika kita sampai di kota Madinah, kemudian mengunjungi atau ziarah ke makam beliau, silahkan. Syariatnya berapa kali? Sekali. Tidak ada para sahabat yang tinggal di kota Madinah tiap hari ke kuburannya Rasulullah. Nggak ada riwayat. Yang ada contohnya barangkali Abu Bakar ada di kota Madinah, kemudian safar keluar kota Madinah. Ya, keluar kota Madinah. Datangnya baru kemana? Ke makamnya Rasulullah. Adapun ketika berada di kota Madinah enggak tiap hari seperti dijadwalkan begitu, tidak. Demikian pula umat yang lainnya ketika datang ke kota Madinah disyariatkan untuk ziarah ke makam beliau satu kali. Selesai itu. Tidak diidkan, tidak diulang-ulang. Wa sallu alayya, dan salawatlah kalian kepadaku. Wa sallu alayya, dan salawatlah kalian kepada. Apa makna sallu? Apa makna salawat kepada Nabi? Doa ulahu, ya, mendoakan kebaikan untuknya. Adapun salawat Allah kepada hambanya, pujian Allah kepada makhluknya. Ada yang lebih ada yang lebih pas riwayatnya? Keutamaan dari hambanya. Lupa. Di dalam sebuah riwayat, sana'uhu alal di mana? Terjemahkan coba. Sana'uhu berarti saya sebutkan riwayat Abul Aliyah, siapa yang ingat? Aldi. Sana'uhu indal mala'il a'la. Sana'uhu indal mala'il a'la. Allah kalau mengatakan Allah salawat pada makhluknya, berarti Allah sedang menyebut-nyebut nama makhluknya, memuji tadi. Memujinya di mana? Di kalangan penduduk langit. Di kalangan penduduk langit. Ya. Bukan seperti ada sebagian orang yang mengatakan yang hulu kepada salawat, ya, hulu kepada salawat, mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala saja itu bersolawat, tapi tidak menyebutkan ibadah yang lainnya. Allah enggak menyebutkan Allah salat, Allah enggak menyebutkan Allah haji, Allah tidak menyebutkan Allah zakat dan yang lainnya, tapi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat pada Nabi. Ini membuktikan bahwasanya solawat yang nomor satu kata dia. Padahal beda maknanya. Kalau disebutkan Allah bersolawat pada makhluknya, berarti Allah sedang memujinya di kalangan penduduk langit. Bukan Allah sedang beribadah, beda. Ya. Nah. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini menunjukkan bahwasanya dalam mendoakan mayit sekalipun tidak perlu ke kuburan pun sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Tidak harus saya sedang ingin mendoakan ayah saya, terus silahkan doakan. Enggak, harus ke kuburan. Enggak. Rasul mengatakan salat
Kan tadi doaul khair kan? Mendoakan kebaikan untuk beliau. Ya, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sholawat kalian, doa kalian kepadaku tetap sampai walaupun kalian dimanapun kalian berada. Terus وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم رواه في المختار. Nah, ini lebih jelas lagi. Wa an Ali bin Husain. Siapa Ali bin Husain? Anaknya Husain. Husain anaknya Ali. Ali siapanya Rasulullah? Menantunya. Berarti Husain ini cucunya Rasul. Husain punya anak namanya Ali, terkenal Ali Zainal Abidin. Ya, antum pasti tahu ini. Ali Zainal Abidin. Yang dielulukan siapa? Kaum Kuburiyun. Ya, dielulukan kaum Kuburiyun. Ya. Madad ya Maulana ya Husain, madad ya Zainal Abidin. Pernah tahu? Diucapkan di barusan tahu. Diucapkan di kuburan mubeng itu. Antum lihat nih riwayatnya bagaimana Ali Zainal Abidin. Ya, annahu ra'a rajulan, bahwasanya dia melihat seseorang yaji'u ila furjatin, datang masuk ke kuburannya Rasulullah, ada celah sedikit, cukup satu badan. Dulu enggak seperti sekarang. Sekarang tembok 3 ketat dijaga. Dulu ada celah furjah, ada celah masuk orang ke kuburannya Nabi. Ya. Inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u. Enggak ngapa-ngapain dia. Dia masuk mendoakan Rasulullah. Mendoakan Rasulullah, bukan dia berdoa kepada Rasulullah, tidak. Berdoa kepada Allah tapi untuk Rasul. Tapi salahnya apa? Maksa masuk kuburan. Kayak seolah-olah kalau enggak gini enggak sah, gitu loh kesannya. Fanahahu. Ya. Ali Zainal Abidin melarang orang ini. Kalau yang ngaku keturunannya sekarang malah nyuruh, malah ngajak umat, ayo. Ya, masjid kosongi, semuanya ke kuburan. Mbahnya Ali Zainal Abidinnya malah melarang. Faqala, seraya mengatakan, ala uhaddithukum haditsan sami'tuhu min abi. Maukah kalian aku ajarkan sebuah hadis yang aku dapatkan dari ayahku? Ya. An jaddi. Ayahku siapa? Berarti Husain. An jaddi, dari mbahku. Siapa? Ali. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Rasulullah mengatakan, la tattakhidhu qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Tempat yang diulang-ulang dengan memperingati sebuah ritual tertentu, id. Ya. Sekarang ada haulnya disengaja di kuburan. Ya. Tapi mengaku cucunya siapa? Yang disebutkan dalam riwayat ini. Wala buyutakum kuburan. Dan juga janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Baik digunakan untuk tempat memakamkan jasad atau tidak digunakan untuk ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Rasul mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Digunakan ibadah gitu loh. Ya. Jangan dibuat tidur tok terus kemudian pergi pulang tidur, enggak. Situ sholat malam, di situ baca Quran, di situ berzikir, di situ sholat sunnah. Nah.
Ini namanya sikap protektif Nabi SAW. Sikap protektif Nabi. Bayangkan, tadi itu masuk kubur, enggak berdoa kepada kubur, kepada Allah, dilarang. Kenapa? Ini nggarai nanti. Ya, ini nggarai nanti. Wa shallu alayya, dan salawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni aina ma kuntum. Karena salawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, enggak perlu susah-susah masuk ke mana? Kuburan, ada celah dikit tadi. Nah ini sikap protektif Nabi SAW di dalam mencegah kesyirikan. Loh, ini enggak syirik perbuatannya, iya, tapi berpotensi perbuatan syirik, cegah. Ya, cegah. Sama juga kita disyariatkan demikian di rumah kita atau pada diri kita sendiri. Nanti potensi berbuat syirik ini jauhi, tutup celahnya. Ya. Masih cukup. Masail, tafadhal. Fihi masail al-ula tafsiru ayatil Baraqah. Kesimpulan dari bab ini yang pertama, tafsir ayat surat Bara'ah, surat At-Taubah yang pertama tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, ya, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menunjukkan tentang sikap Nabi SAW yang menyayangkan atau menyayangi umatnya supaya jangan mendapatkan hal yang buruk. Kemudian dan saya sebutkan tadi beberapa sifat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsaniyah. Tsaniyatu ib'atuhu ummatahu an hadzal himaya ghayatal bu'd. Ya. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah Rasulullah menjauhkan umatnya, ya, dari segala macam hal yang menuju kesyirikan sejauh-jauhnya. Rasulullah menjauhkan umatnya dari hal yang menuju kesyirikan dengan sejauh-jauhnya. Nah, terus kemudian yang ketiga, di dalam ayat tersebut juga disebutkan betapa semangatnya Rasulullah, ya, di dalam mengajarkan Islam kepada kita, kepada umatnya, dan lemah lembut beliau serta kasih sayang beliau kepada umatnya. Nah, ar-rabi'atu nahyuhu an ziyarati qabrihi 'ala wajhin makhsus ma'a anna ziyaratahu min afdhalil a'mal. Ya. Ini termasuk sikap protektif. Yang 4, larangan untuk menziarahi kubur beliau ala wajhin makhsus. Larangan menziarahi kubur beliau dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Ya secara umum kayak kaum muslimin, ziarah biasa, mendoakan beliau, selesai. Adapun wah nanti saya ziarah ke kuburan Nabi, tak menghatamkan Quran di sana. Ini wajhin makhsus namanya. Atau nanti saya mendatangi kubur Nabi, saya ada doa yang selama ini belum terkabul, nanti saya berdoa di sisi kuburan Nabi. Ini wajhin makhsus. Ini ada tujuan tertentu, ini dilarang. Walaupun sebenarnya hukum asalnya ziarah kubur Nabi adalah disyariatkan. Ya, ziarah kubur Nabi disyariatkan. Maka Rasulullah melarang hal yang sebenarnya disyariatkan sebagai bentuk tindakan protektif, menutup celah menuju kesyirikan. Kalau mau ziarah, ziarah aja biasa. Ya, tanpa ada embel-embel tujuan tertentu. Nah, al-khamisatu nahyuhu 'anil iktsari min az-ziyarah. Ya. Larangan beliau untuk memperbanyak ziarah kubur. Ziarah kubur masyru', tapi jangan sering-sering. Ya, tidak dijadikan sebagai sebuah rutinitas. Ya, secara umum kalau enggak kuburannya beliau, Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Fal'an fazuruha. Maka sekarang silahkan ziarahi kubur itu, tapi tidak ada rutinitas. Tujuannya hanya untuk tadzakkuran lil maut, untuk mengingat kematian, tidak setiap hari.
dan tidak ditentukan. Oh, setiap mau Ramadan ziarah kubur. Ini Id namanya. Kalau tidak Id, silahkan mau ziarah kapan, tidak ada waktunya. Ya, tidak ada waktu yang dikhususkan. Nah. Yang keenam, kesimpulannya adalah hathuhu 'alan nafilah fil bait. Anjuran untuk melaksanakan ibadah di rumah. Ini faedah dari mana? La taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Otomatis anjuran untuk memperbanyak ibadah di rumah. Terus yang ketujuh, annahu taqarrara indahum, ya, bahwasannya adalah hal yang ditekankan, la yusalla fil maqbarah. Ya, kuburan tidak dijadikan sebagai tempat salat, illa kecuali ada riwayat salat janazah. Ada riwayat salat janazah. Jika di antara kita ada yang belum mensalatkan mayit, mungkin kita punya hubungan khusus dengan mayit atau orang yang kita hormati, maka kita boleh sholat di kuburannya. Kenapa boleh? Para ulama mengatakan sholat jenazah boleh di mana? Tidak ada sujud dan rukuknya. Tidak ada rukuk dan sujudnya. Terus Ats-tsamina, yang kedelapan, ta'liluhu dzalik. Ya, sebab dari semua itu bi anna salatar rajuli wa salamahu, bahwasanya salawat dan salam seseorang, ya, yablughuhu wa in ba'uda, akan sampai kepada Rasulullah walaupun dia jauh. Ya, walaupun kuburan Rasulullah di Madinah, kita di sini, kita bersolawat untuk beliau sampai. Fala hajata ila ma yatawahhamuhu man aradal qabra. Ya, maka tidak ada hujjah, tidak ada kebutuhan, ya, untuk orang-orang yang selalu menjadi kegelisahan dirinya harus mendatangi kuburan beliau atau kuburan tertentu. Tidak ada alasan. Tasi'ah. At-tasi'atu qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fil barzakh tu'radu a'malu ummatihi fi sholati wassalamu alaihi. Ya, bab ini juga menjelaskan bahwasanya kondisi Nabi SAW di alam barzakh, tu'radu a'malu ummatihi, ditampakkan amalan umatnya. Kata Nabi SAW, fa inna salatakum tu'radu alayya, karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Di dalam riwayat lain, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu lahu asyra. Ya, barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, selesai sudah bab ini. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Tidak pertanyaan udzur bil jahal tadi. Nah, tafadhal. Ini ada hadis dhaif yang mana? Mana? Yang kakinya yang halaman 71. Riwayat Ali bin Hisham di sini Ada riwayat ini, ada yang mendhaifkan, ada yang menganggap hasan. Ini ijtihadiyah. Ini adalah ijtihadiyah. Seandainya riwayat ini pun dhaif, maknanya sama atau tidak dengan hadis di atasnya? Hah? Sama. Maka dia hasan li ghairihi. di masail ini kan perkataan Syekh yang keempat ini kan an-nazaratuhu min afdhalil amal. Ziarah pada Rasulullah itu amal yang afdal. Memang Iya, betul. afdal, Betul. Disyariatkan maksudnya. di sini afdal.
Ya afdal maksudnya disyariatkan. Kalau kita datang ke Madinah, ziarah Baqi sama ziarah Rasul, afdal mana? Ya Rasul, ziarah kubur Rasul. Ya lebih afdal. Dengan ziarah ke Uhud, afdal kuburan Rasul. Berarti kalau kita pas umroh itu yang niatnya kita ke Masjid Nabawi itu, kalau misalkan setiap kali sholat itu berarti nggak boleh misalkan kita ikut rombongan untuk keliling di sampingnya makan Rasulullah. Boleh sih satu kali aja, satu kali. Satu kali ya. Berarti Iya. Bapak selama 3 hari itu ya satu kali itu aja ya. Iya, satu kali cukup. Kecuali kalau kita pembimbing beda ya. Nganter lagi kan. Niatnya kan nganter orang bukan. Cukup ikhwan? Jelas insyaallah ya. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.